9,5 dari skor 10 ya. Dapat, jadi kita dapat 3 batch, kami dapat 3 batch, dan mereka, ini kata mereka ya, bukan kata saya, mereka bilang 9,5. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Topik kita kali ini mengenai sales perbankan. Gimana sih jadi sales perbankan efektif? Wah, gimana ya? Oke, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat dulu yang mau lewat ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Sehat-sehat Coach? Sehat. Nah Coach, ini ada pertanyaan yang datang dari sahabat sales nih ke kita. Namanya ini Bastian Mamahit. Bastian Mamahit. Mamahit. Iya. Marga mana itu ya? Manado kayaknya. Oh, Manado ya, oke. Iya. Nggak tahu ya saya mungkin. Bastian berarti cowok ya? Iya. Oke. Jadi Pak Bastian ini menanyakan cara gimana sih jadi sales perbankan yang efektif biar bisa closing. Oh, pas banget ya. Padahal kemarin saya baru mengajar di salah satu perbankan daerah, ya? di daerah Sulawesi. Tapi sayangnya bukan Manado, tapi Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan dan Barat. Itu Barat itu apa? Kendari katanya ya. Kendari ya. Iya, oh, katanya. soalnya ada juga Luwuk tuh Barat juga. Iya. Nah, jadi kebetulan gitu. Jadi yang ditanyakan gimana menjadi sales yang efektif? Iya. Ikutin aja juklatnya, nggak ada lagi. SOP-nya seperti apa? Nggak. Ini itu bercanda. Berarti selesai pertanyaannya itu jawabannya sudah ya. Maksudnya gini. Dunia penjualan kan ada dua ya. Jadi funding dan lending. Funding atau lending. Jadi buat saya kalau menjadi yang efektif, pasti ujung-ujungnya adalah punya database atau enggak. Kalau punya database, biasanya kemarin kalau saya mengajarkan kepada mereka adalah tentukan dulu yang pertama, tentukan dulu Bu yang disebut namanya buyer persona Bu. Buyer persona ya. Buyer persona. Okay. Saya sebut aja dulu produknya, salah satu produknya aja dulu Bu ya. Walaupun misalkan saya nggak to the point langsung ya Bu. Jadi ada dua produk yang akan saya sharing nih langsung nih. Satu produknya adalah payment di rupanya di saya baru tahu ya Bu. Jadi bank itu bisa, saya sambil merem karena saya lagi mencoba mengingat. Jadi bank itu dia punya alat yang bisa membuat warung bisa buka rekening Bu. Jadi warung buka rekening. Jadi buka rekening bisa nabung, bisa ngambil uang Bu. Jadi bisa melakukan transaksi di warung ya, ke toko-toko kecil, mungkin toko kelontong, whatever apapun toko. Tapi ada aturannya, satu titik itu berapa kilo jaraknya, nggak boleh ada lagi tempat lain. Jadi kayak apa ya? Kayak dulu apa ya, Tokopedia atau siapa yang punya kayak Tiki gitu juga kalau nggak. Ya mungkin kayak Tiki modelnya. Cuman bedanya ada kan kalau cuman kalau Tiki kan mengenai pengiriman berapa, ya. Ini pengiriman. Kalau ini bank. Jadi bank itu kayak mau buka franchise tapi di warung-warung. Pos juga sudah ada. Pos saya nggak tahu. Nah yang kayak gitu ya Bu ya. Contoh ya, kita contoh. Nah jadi bisa keluar ATM juga loh Bu. Bisa keluar ATM, bisa ngambil. Warung ya? Warung. Nah ceritanya adalah saya menentukan dulu dari awal. Saya cuma ngomong buyer personanya siapa. Jadi tentukan dulu buyer personanya siapa. Mereka buyer personanya misalnya sebut customer ideal dia, misalnya Pak Haji siapa gitu, Pak Haji Wawan, karena kebetulan kan di Sulawesi kebanyakan Pak Haji ya. Sebentar kok, sebelum kita jauh nih, buyer personanya apa ya? Buyer persona, nah ini yang saya mau jelasin. Buyer persona adalah siapa klien ideal kita yang kita mau jualan. Misalkan ada satu warung namanya Pak Haji Wawan, dia jualan apa, dia punya anak berapa, istri berapa. Kenapa istri penting? Karena di Sulawesi istri kadang-kadang lebih dari satu gitu ya. Nah jadi istri berapa? Mana dulu, Kak? Ya, terus kemudian ketakutan mereka apa? Ketakutan mereka apa? Terus kemudian apa cita-cita dia dan impian dan sebagainya. Nah, setelah sudah dapat buyer persona, kita membuat yang namanya power statement Bu. Jadi membuat sebuah kalimat power statement yang dimana kalau saya datang ke tempat warung tersebut orangnya langsung terima.
Langsung setuju. Contoh, ini yang saya pakai ya, persis seperti kejadian kayak gini Bu. Ini kejadian persis gini. Misalkan ibu yang punya warung. Misalkan, halo selamat pagi ibu gitu ya. Bu, tertarik gak punya income tambahan setiap bulan 5 juta rupiah Bu? Punya potensi sampai 5 juta rupiah. Tertarik gak untuk mendengar lebih lanjut? Iya. Nah baru itu yang namanya disebut power statement. Menarik ya Bu? Iya. Nah kemudian baru tentukan cara jualannya. Kebanyakan kan enggak. Kita datang biasanya kalau seorang perbankan datang ke sebuah warung ngapain? Halo selamat pagi, saya Antonius Arif dari bank ini. Saya mau menawarkan. Ikut juklak gitu ya? Membaca brosur tepatnya. Membaca brosur. Banuannya sih nggak ada Bu. Itu pembaca brosur. Atau saya contoh lagi Bu, satu lagi ya. Contoh lagi ya biar persona ya. Ternyata bank ini Bu punya program cicilan emas Bu. Cicilan emas. Ini mirip dengan salah satu institusi government lainnya. Cuman kita nggak boleh sebut nama karena nanti akan saya sebutkan ada yang menarik nih Bu. Jadi gini, ini sebagai contoh ya Bu. Misalkan cicilan emas ini adalah program yang mereka punya. Ini contoh ya Bu. Jadi mereka punya program tentang bagaimana mencicil emas. Nah jadi programnya tersebut mereka programnya bagus banget sih Bu, produknya bagus banget. Produknya itu mereka cuman DP dulu, cuman saya lupa persis DP-nya berapa persen. Setelah DP nanti mereka cicil Bu. Nah ternyata produknya bagus banget Bu. Bagusnya apa? Setelah mereka DP, kemudian dicicil, rupanya banknya membelikan dulu emasnya. Berarti bank kerjasama ya dengan lembaga ini? Mungkin dengan lembaga itu. Tetapi katanya kalau di lembaga lain Bu, itu biasanya nyicil dulu. Uangnya kekumpul, baru emasnya dibeli. Emasnya baru dibeli. Baru dibeli emasnya. Kalau yang bank ini enggak. Dia bayar DP, ya? Betul, dia bayar DP, kemudian dicicil. Pada saat dia bayar DP, emasnya sudah dibeli Bu. Berarti pertanyaannya, untungan mana pertumbuhannya? Pertumbuhan emasnya, mana yang lebih untung? Yang dicicil. Dicicil tapi bayar DP dulu di awal, betul nggak Bu? Dibandingkan dia nyicil, setelah lunas baru dibeli emasnya. Lebih mahal kan Bu? Berarti kalau gitu bunganya yang untung mana? Yang ini dong. Nah cuman kadang-kadang mereka nggak bisa ngomong jualannya. Akhirnya ujung-ujungnya ngejelekin kompetitor. Makanya saya mengajarkan gini, Bu, Ibu kan punya, misalkan contoh bayi personanya adalah dosen. Dosen itu pengen kuliah di luar negeri. Kemudian kita samperin ke kampus-kampus. Kita ngomong, Ibu mau nggak Ibu punya uang, punya potensi income Ibu bertumbuh 40% dalam waktu 1 tahun. Tertarik nggak untuk mendengarkan? Iya dong. Nah, tertarik dengerin dong? Iya. Karena bunga deposito aja cuma 4%, betul Bu? Langsung ditunjukkan caranya. Itu yang disebut namanya power statement. Jadi jualan di perbankan jadi lebih mudah kalau menggunakan teknik yang tepat Bu. Iya. Masuk akal kan? Ya. Bukan kayak gini, halo selamat pagi Ibu, saya Antonius Arif dari bank ini. Kami punya program Bu, namanya cicil emas. Ibu di mana mencicil? Begitu dengar cicil emas aja kita sudah bilang enggak, lain kali, betul kan? Tapi beda kalau saya ngomongnya apa? Kami mempunyai uang Ibu akan bertumbuh hingga punya potensi 40%. Potensi, kenapa saya sebut potensi Bu? Kalau saya sebut untuk OJK pasti marah Bu, kan nggak boleh kita menjanjikan. Nah kita kasih tunjukin datanya, potensinya dari mana, itu yang mau saya kasih gambaran. Makanya kenapa banyak penjualan suka gagal, khususnya perbankan, karena tekniknya kurang tepat kalau bisa saya bilang. Masuk akal nggak? Iya. Nah, contoh lagi Bu yang lain. Contoh, misalkan kemarin kredit konstruksi Bu. Kredit konstruksi. Begitu juga kredit konstruksi Bu. Mereka datang langsung nawarin kredit. Dia bilang, saya nggak butuh. Udah reject duluan. Reject duluan di awal. Yang disebut namanya RPK. R itu artinya respon otomatis. Ketika ditawarin langsung bilang enggak. Yang kedua adalah penolakan. Setelah dijelasin ditolak. Keberatan adalah setelah dijelasin mereka kalau sudah mulai tertak kebutuhan baru disebut keberatan. Nah itu yang terjadi. Atau contoh lagi Bu, produk perbankan syariah Bu. Contoh juga sama kan, saya biasanya katanya kalau di daerah orang suka taruh uangnya di brankas Bu. Bahkan tak jarang dibawa tempat tidur gitu kan. Nah mereka nawarin langsung, Pak, karena mereka produk kebetulan dia itu daerah-daerah Makassar karena banyak yang Muslim. Maka ketika tawarin langsung dia bilang, buat apa saya taruh di syariah, saya taruh di rumah juga aman. Betul nggak? Nah atau dia bisa ngomong, iya Pak,
kan ini kan sesuai dengan ajaran agama kita, misalnya syariah. Lah pertanyaan menarik, kan orang yang ngomong, loh saya juga kalau nggak taruh kan saya nggak mau riba-riba dan sebagainya. Selesai. Ya Bapak bisa nolong orang lain, berdebat kan. Orang bisa nolong, dia bilang, saya nolong satu kampung kok. Ngapain lagi saya perlu naruh? Itu yang kadang membuat mereka tidak bisa menang dalam negosiasi. Makanya kalau saya mengatakan, misalkan contoh, Pak Haji saya dengar-dengar Pak Haji ini banyak bantu orang ya. Berarti melakukan apa? Riset dulu Bu sebelum ketemu. Wah Pak Haji terkenal loh di kampung ini. Mau nggak Pak Haji supaya bisa dibantu lebih banyak, bisa membantu banyak orang. Dan Pak Haji bisa lebih terkenal, apalagi kalau ngadepin orang yang sombong kan. Kan senang kalau dipuji-puji kan. Mau nggak? Maksudnya gimana? Loh Pak Haji bisa banyak bantu orang lebih banyak lagi Pak. Gimana kalau dikonekin langsung ke produknya? Boleh konek nggak? Iya. Berarti kesalahan sales apa? Mereka hanya masuk juklak langsung ngomong brosur. Itu yang membuat produk menjadi tidak laku, Bu. Baiklah buat sahabat sales dimanapun Anda berada, terutama yang kerja di perbankan, mungkin ya siapa tahu ya. Betul. Ada yang cocok mungkin bisa mengundang Coach Arif, karena saya dengar kemarin katanya nilainya 9,5 dari skor 10 ya. Jadi kita dapat 3 batch, kami dapat 3 batch dan mereka, ini kata mereka ya, bukan kata saya, mereka bilang 9,5. Dan bahkan kemarin hasil evaluasi ada yang ngomong yang buat saya juga agak aneh ya, bergidik dia bilang gitu ya, I love you coach, saya juga agak kaget gitu, kok bisa begitu ya. Wah, ini aneh. Berarti saking ini mendapat pencerahan mereka ya dari hasil pelatihan ya. Iya. Kalau yang ngomong cewek masih mending, saya takutnya bukan Bu. Ya, tapi maksud saya ngasih gambaran bahwa mungkin yang bisa saya sharing adalah mereka banyak banget bercerita tentang problem-problem yang mereka hadapi. Kadang-kadang mereka yang kayak produk perbankan, yang syariah, deposito yang bunganya berubah, bagaimana kalau diancam dengan bunga yang bank lain, bagaimana ketika mereka ke kredit konstruksi, program cicilan buat anggota DPRD. Kemarin ada yang ngomong gitu loh Bu. Cicilan buat anggota DPRD, pendidikan anak, dan masih banyak kredit-kredit lainnya Bu. Jadi saya juga kaget gitu tuh, oh banyak juga ya. Nah, untungnya karena di kepala saya paham, intinya sebenarnya semua produk menurut saya sama sih Bu. Cuma tinggal bagaimana cara mengemas, cara berbicara, yang metodenya sama semua. Intinya satu sih yang mau saya kasih tahu teman-teman, cuma satu. Cari problemnya dan berikan solusi. Bukan kasih solusi, problemnya nggak ditemukan. Nah, itu dia. Solusi alias presentasi. Kebanyakan begitu kan? Ya. Itu kesalahan sales. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau ada yang butuh-butuh pelatihan, terutama dari perbankan gitu ya, tadi kita sudah dengar ya, dari perbankan mungkin bisa menghubungi kami langsung Corpora Consulting ya, di websitenya juga ada Coach ya? Ada di website kami, corporaconsulting.com, nanti ada tulisan di sini. Iya, dan sahabat sales yang mau mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin bisa dilihat di mana Coach? Ya, di corporaconsulting.com dan salesuniversity.id kalau mau langsung pelatihannya online. Di sana udah ada jadwal-jadwalnya. Nah, bukan jadwal, pelatihannya bisa dipilih kapanpun yang mau belajar. Iya. Oke. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan saya Melanie. Dan saya Coach Antonius Arif. Mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa, salam performa. Bye-bye. Bye.